Halo, perkenalkan nama saya Donatus Gitsko dari TRPL kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus dan kewajiban hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam pemerintahan dan masyarakat. Jadi yang pertama itu ada kasus-kasus. Yang pertama itu contohnya itu ada kasus diskriminasi terhadap anak yang terjadi, yang masih terus terjadi, termasuk di bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan tuh sampai sekarang masih ada kasus-kasus diskriminasi seperti ini. Contohnya itu ada di Sumatera Utara, itu terdapat kasus diskriminasi terhadap anak di dunia pendidikan. Jadi di situ Direktur Eksekutif Yayasan KKSP, Pusat Pendidikan dan Informasi Hak Anak, mengatakan kasus diskriminasi dalam bidang pendidikan tersebut terutama berkenaan dengan penerimaan siswa baru maupun akses untuk bersekolah. Nah, dalam kasus ini itu ada seorang yang bernama Jailani. Jadi Jailani itu mendapat diskriminasi dalam bidang pendidikan. Itu tidak saja terjadi terhadap anak-anak cacat. Jadi si Jailani ini dia ditolak sekolah saat pendaftaran karena kasus difabilitas, ya dia karena mempunyai cacat kaki. Nah, itu dalam kasus ini itu diskriminasi dalam bidang pendidikan itu tidak saja terjadi terhadap anak cacat juga, tapi juga terhadap orang miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan karena mahal. Nah, terlebih untuk mengakses ke sekolah-sekolah yang mengubah status menjadi rintisan sekolah berstatus internasional, itu susah masuknya. Dan dalam hak sendiri sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus itu atau yang mempunyai atau kurang mampu itu memiliki hak untuk bersekolah sama seperti anak-anak pada umumnya. Hak difabilitas ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang difabilitas. Terus kewajiban yang harusnya pemerintah bisa lakukan itu contohnya yaitu bisa memprioritaskan anak-anak yang kurang mampu dan juga memiliki kebutuhan khusus atau difabilitas seperti ini. Terus juga upaya yang bisa dilakukan itu membiayai pendidikan dasar bagi warga negara, setiap warga negara, terus menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila. Dan juga menyediakan sarana dalam prasarana dan menerapkan kebijaksanaan yang tidak diskriminatif terhadap anak didik. Itu kewajiban yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Untuk kewajiban yang bisa dilakukan untuk masyarakat yaitu mengikuti seluruh tata tertib yang ada di sekolah, gitu sih. Terus ada dampak dari jika hak dan kewajiban dalam pendidikan ini tidak terpenuhi. Dampak yang sangat luas itu bisa terjadi, itu contohnya ada beberapa dampak. Yang pertama itu ada kualitas pendidikan yang menurun, terus juga ada ketidaksetaraan, keseimbangan dalam akses pendidikan yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Terus juga ada rendahnya tingkat literasi dalam keterampilan jika pendidikan tidak memadai. Itu harus lebih diutamain lagi. Nah, terus juga ada peningkatan putusnya angka sekolah. Itu kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan pendidikan yang layak tidak terpenuhi, menyebabkan siswa putus sekolah. Terus solusi-solusi yang bisa dihadirkan dalam masalah-masalah ini itu antara lain itu ada
bisa meningkatkan akses, contohnya membangun lebih banyak sekolah, terutama di daerah terpencil ya. Menyediakan transportasi juga bagi siswa agar mereka dapat mencapai sekolah dengan lebih mudah. Terus juga menyediakan program beasiswa itu bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau yang kurang mampu, itu sangat dibutuhkan. Juga menyediakan pelatihan bagi guru-guru yang untuk mengembangkan guru-guru yang profesional untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan metode pengajaran yang inovatif. Terus juga kurikulum yang relevan, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, serta mengintegrasikan pendidikan karakter dan soft skill. Terus juga ada teknologi, itu lebih dimajuin lagi dalam pendidikan, menggunakan teknologi untuk meningkatkan akses pendidikan seperti pelajaran daring, karena sekarang semuanya serba daring kan, menggunakan media yang interaktif dan lain-lain. Sumber-sumbernya yang bisa diakses itu untuk materi ini bisa diakses juga di, contohnya itu ada di detik.com, itu tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan dan kasus-kasus yang terjadi, itu ada di situ semua. Dan juga dari kompas.com, itu salah satu sumbernya. Sekian video dari saya tentang penjelasan tentang hak dan kewajiban di masyarakat dan pemerintah. Terima kasih.